Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Zul Ikram, NIM 2032391, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai panduan survei kepuasan lembaga pendidikan. Materi ini membahas pengertian survei kepuasan, tahapan pelaksanaannya, hingga bagaimana hasil survei dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Presentasi ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu definisi dan konsep dasar survei kepuasan, metodologi dan persiapan instrumen, prosedur pelaksanaan dan analisis data, dan yang terakhir implementasi, monitoring, dan evaluasi. Adapun materi pertama yaitu definisi dan konsep dasar survei kepuasan. Nah, definisi dan konsep dasar survei kepuasan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa, orang tua, alumni, maupun pemangku kepentingan terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi apakah layanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan pengguna. Selain itu, hasil survei juga menjadi dasar dalam mengevaluasi kualitas layanan dan menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan. Konsep kepuasan pelanggan pendidikan. Kepuasan dalam dunia pendidikan diukur dari persepsi peserta didik terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Apabila layanan mampu memenuhi harapan, maka akan tercipta kepuasan, loyalitas, dan kepercayaan terhadap lembaga. Sebaliknya, jika harapan belum terpenuhi, maka lembaga perlu melakukan perbaikan. Pentingnya survei bagi institusi. Survei kepuasan memiliki 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan dan kepercayaan antara lembaga pendidikan dengan peserta didik maupun orang tua. Materi selanjutnya yaitu metodologi dan persiapan instrumen. Penentuan tujuan dan sasaran. Tahap pertama pelaksanaan survei adalah menentukan tujuan dan sasaran. Misalnya, apakah survei dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran, pelayanan administrasi, atau fasilitas pendidikan. Tujuan yang jelas akan menghasilkan data yang lebih akurat dan bermanfaat. Identifikasi responden dan aspek ukur. Selanjutnya, lembaga menentukan siapa respondennya, seperti siswa, orang tua, alumni, atau mitra. Aspek yang diukur dapat meliputi kualitas pengajaran, kompetensi guru atau dosen, fasilitas, kurikulum, hingga pelayanan administrasi. Penyusunan instrumen kuesioner. Instrumen survei biasanya menggunakan skala Likert, misalnya dari nilai 1 sampai 5. Sebelum digunakan, kuesioner harus divalidasi agar pertanyaannya jelas, mudah dipahami, dan benar-benar mampu mengukur tingkat kepuasan responden. Materi selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dapat dikumpulkan melalui Google Form, aplikasi kampus, atau secara langsung menggunakan kuesioner cetak maupun wawancara. Pemilihan metode disesuaikan dengan kondisi responden agar tingkat partisipasi menjadi lebih tinggi. Analisis dan interpretasi hasil. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan statistik untuk mengetahui tingkat kepuasan setiap indikator. Kemudian dianalisis kesenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga lembaga mengetahui aspek mana yang perlu menjadi prioritas perbaikan. Penyusunan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, lembaga menyusun rekomendasi yang meliputi penentuan prioritas perbaikan, langkah strategis yang akan dilakukan, serta target waktu pelaksanaannya agar hasil survei benar-benar memberikan dampak nyata. Materi terakhir yaitu implementasi, monitoring, dan evaluasi. Nah, adapun contoh penerapan di perguruan tinggi. Contohnya di perguruan tinggi, survei dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran daring, kualitas layanan perpustakaan digital, dan fasilitas teknologi. Dari hasil tersebut, pihak kampus dapat mengetahui kebutuhan mahasiswa dan menentukan kebijakan yang tepat. Monitoring dan evaluasi. Setelah perbaikan dilakukan,
Lembaga harus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan dan benar-benar meningkatkan kualitas layanan. Hasil evaluasi kemudian dilaporkan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk transparansi. Nah, demikian presentasi mengenai panduan survei kepuasan lembaga pendidikan. Kesimpulannya, survei kepuasan merupakan alat penting dalam penjaminan mutu pendidikan karena mampu memberikan informasi objektif mengenai kualitas layanan dan menjadi dasar perbaikan secara berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Saya Alif Zulikrom. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.